Hukumnya jika seorang pengusaha wanita selalu berkomunikasi dengan mitranya yang kebanyakan lawan jenis laki-laki. Ibu-ibu yang wanita karir boleh berkarir dengan syarat dan ketentuan berlaku. Syarat yang pertama izin suami. Apa syarat pertama, Bu? Izin suami. Tapi izin suaminya itu memang betul-betul suaminya izin. Banyak juga sekarang suami itu mengasih izin karena dia tertekan. Bang, aku mau berkarir, izinkan. Kalau abang tak izinkan, bisa. Yang kedua, jangan campur aduk laki-laki sama perempuan. Jangan berdua-dua aja kalian di situ. Kok kenapa berdua satu ruangan sama dia? Dia udah macam abang saya, Pak Ustaz. Dia udah macam adik saya, Pak Ustaz. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Tiga, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ibu-ibu yang wanita karir, jangan sampai pipi kalian bedaknya 3 inci. Muka putih, tangan hitam. Enggak, solek macam biasa-biasa aja lah, yang normal-normal. Ustaz, aku nih muka aku pucat, Pak Ustaz. Kalau tak pakai bedak disangka orang aku sundel bolong. Itu boleh. Tapi sampai lipstick tebal, di kantor macam artis, pas tiba ke rumah tak pakai makeup macam hantu. Jangan sampai. Syarat yang keempat, jangan pergi musafir. La tusafiram namra'atun illa ma'adhi mahramin. Jangan sampai dengan ini, Pak Ustaz, saya banyak relasi bisnis. Bicara bisnis saja, putus itu jangan. Jangan sampai hubungan kontak pribadi sehingga membuat kita hati kita condong kepada yang lain. Apalagi ibu wanita karir di kantor sama laki orang, sama laki sendiri jarang. Jam 8 pagi sudah berangkat kerja, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 makan bersama, ngobrol bersama, curhat bersama, ini bersama. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena sering bersama. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Ustaz, mohon doakan usaha saya lancar. Insya Allah. Kalau lancar hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan lancarkan juga bisnismu, insya Allah. Amin. Saya mu'allaf, Pak Ustaz. Asal saya dari Nias, ingin minta nama baru Islam. Dulu pernah ada tanya langsung, tapi kata Ustaz nanti saya kirim. Sampai sekarang belum Ustaz kirim. Saya mu'allaf ukhti akhwat dari Nias. Saya kasih namanya Bella Nazira. Bella Nazira artinya tak ada dua. Terus Bella Nazira, tak ada duanya. Kalau bahasa TV-nya, Pak Ustaz, memang beda. Ustaz, saya mau tanya tentang Dajjal. Bagaimana cara menghilangkan rasa takut kepada kemunculan Dajjal? 3 caranya. Sebelum salam kau baca At-tahiyatul barakatuh salawatullahi wa sallam. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lima qaddamtu ma akhartu ma asrartu ma alantu ma asraftu wa ma anta ala minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebelum salam baca 4. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid. Baca itu untuk menyelamatkan dari Dajjal, menguatkan hati dari Dajjal. Panjang betul doanya, Pak Ustaz. Iyalah. Di mana bisa kami tengok doa itu, Pak Ustaz? Dalam buku 99 tanya jawab salat. Penulisnya Abdul Somad LCMA. Lagi cemas menghadapi Dajjal. Baca itu hilang cemas kita. Cara yang kedua, hafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi. Cara yang ketiga, baca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, pagi Jumat, sore Jumat, siang Jumat, malam Jumat. Yasin, Pak Ustaz, tiap malam. Yasin tak nunggu malam Jumat, tiap malam. Surat Al-Kahfi, pagi Jumat, siang Jumat, sore Jumat, malam Jumat. Asal jangan khotib Jumat. Yang khotib sedang khutbah, kau baca. Pas ditanya, kenapa kau baca? Ustaz Somad nyuruh. Apa hukumnya membuka usaha makanan sendiri dengan menggunakan resep suatu perusahaan? Yang dulu saya pernah kerja di perusahaan tersebut. Tak apa-apa.
Dulu pernah jadi chef koki di perusahaan ternama. Lalu kemudian keluar dari situ, dibukanya. Lalu kemudian dia jual dengan resep itu. Dia tak apa-apa. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala sesuatu mubah. Yang tak boleh itu kau katakan cabang dari. Itu baru tak boleh. Ada kawan kami, sahabat kami pergi ke Jakarta, tertulis ayam daging kambing guling nomor 2 di dunia. Dibuatnya nomor 2 di dunia. Pas makan orang di situ biasa aja rasanya. Kok bilang nomor 2 di dunia? Kenapa biasa aja? Kalau yang luar biasa itu nomor 1, Pak. Apakah dia nipu? Tidak. Nanti kalian buat lote nomor 2 di dunia. Pas dimakan orang rasa biasa aja nih. Iya, yang enak itu nomor 1. Yang tak boleh itu kita mengatakan cabang dari sini dijamin enak. Kalau tak enak uang kembali. Itu yang tak boleh. Berdosakah seorang wanita hari ini tak bergabung ke dalam suatu jamaah? Dakwahnya di rumah saja, mendidik anak-anaknya sebatas apa dakwah seorang wanita? Ibu di rumah aja, tak ikut pengajian mana-mana, membesarkan anak sendirian, belum tentu selamat. Na'udzubillah, karena sekarang godaan luar biasa. Gabungkan diri, saya ikut jamaah Nahdlatul Ulama, silakan. Saya ikut Muhammadiyah, silakan. Saya ikut Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti, silakan. Saya ikut jamaah Tabligh, silakan. Saya ikut FPI, silakan. Jamaah-jamaah ini akan masuk ke dalam surga. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong, berjamaah selama jamaahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ikuti jamaah yang keluar daripada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah akhirnya bisa bertemu langsung dengan Ustaz Abdul Somad. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pertanyaannya, apakah ada dalil yang mengatakan kalau seandainya kita lagi azan di masjid, sisaan kubur terhadap orang tua kita langsung berhenti seketika? Tolong jawabannya Pak Ustaz, karena bapak saya telah meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Terima kasih Pak Ustaz. Azab kubur diringankan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena doa seorang anak yang beramal soleh. Apakah azan itu amal soleh? Ya, dia mengajak orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat dia azan, maka setan lari, maka azab ringan mengalir pahala anak kepada orang tua. Sholatmu mengalir ke orang tuamu, azanmu mengalir ke orang tuamu, zikirmu mengalir ke orang tuamu, baca Quranmu mengalir ke orang tuamu. Itulah makna hadis umum, hadis riwayat Muslim, idza matal insan, kalau manusia meninggal dunia, inqata'a, amalnya putus, tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah waladun salihun, anak yang soleh. Mudah-mudahan tak ada apa-apa sih, paling kata aja, kata gatal kerjaan buat perempuan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, apakah diterima sholat saya? Setiap saya sholat, saya tidak pernah merasakan sholat saya itu khusyuk. Orang yang merasa dirinya khusyuk, akulah yang paling khusyuk, berarti dia udah digoda setan. Kita selalu merasa kita tidak khusyuk, kita selalu merasa kita tidak ikhlas, kita selalu merasa doa kita tak dikabulkan Allah, kita selalu merasa kurang. Begitulah selayaknya, sehingga kita terus bersemangat. Kau tetap jaga khusyukmu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Mulutmu menyebut, hatimu mengingat. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Mulut menyebut, hati mengingat. Jadi bukan berarti orang khusyuk itu sampai hilang dunia ini. Saya Pak Ustaz tadi sholat, kira-kira sholat saya tahajud tadi malam, tiba-tiba alam ini hilang, saya entah di mana. Berarti kau diculik setan, dilarikan jin, genderuwo, hantu setan. Kita itu sholat masih tetap sadar. Mana dalilnya bahwa kita sholat itu sadar? Uqtulul aswadaini fis sholah, bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Kita sedang sholat, datang 2 yang hitam. 2 yang hitam itu ular dengan kalajengking.
Itu menunjukkan orang yang sholat itu sadar. Nampaknya ular dan kalajengking. Kalau kau senang sholat nampak ular kalajengking, apa yang kau lakukan? Bunuh. Kalau kebetulan dia polisi, tak perlu pukul, ambil pisau tembak. Hadisnya sahih. Uqtulul aswadaini fi shalah. Bunuhlah dua yang hitam walaupun kau sedang sholat. Artinya apa? Orang yang sholat itu sadar apa yang lewat di depannya, dia tengok. Makanya sholat itu buka mata, bukan sholat itu tutup. Ini kau sholat tahajud malam di rumah sendirian, mati lampu, tutup mata. Kalau datang ular anaconda, meniti air liurnya, tengok basah, mati. Siapa bilang sholat pejam mata? Sholat itu buka mata, ditengok. Pak Ustaz, aku kalau sholat buka mata tak khusyuk. Kenapa? Ada orang di depan pakai baju kaos, terus ada tulisan coblos nomor. Nah, gitu pejam aja lah. Kadang di Pekanbaru nih kita sholat tak khusyuk. Kenapa? Anak-anak muda di depan pakai baju kaos pendek, aku sependek ke atas, celana jeans, di mana? Pas sujud nampak luang sini. Allah Akbar. Kayak kelenjangan lah pakai celana pendek. Ini sholat tapi lutut terbuka. Lutut celana anak orang barat. Orang barat itu pakai sobek-sobek, koyak-koyak waktu di sini. Dia sedang libur, rambut gimbal. Dia pas balik ke kampung, jadi potongnya rapi, pakai jas, pakai dasi. Pas libur datang dia kemari, tak mandi-mandi, tak gosok gigi. Itu yang kita ikut. Kita tengok itu anak-anak afang. Na'udzubillah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada lembaga amil zakat Muhammadiyah, Lazismu namanya, mengumpulkan anak-anak afang, dikumpulkan mereka di masjid di belakang, di depan hotel Ibis dulu. Itu ada masjid belakang, dikumpulkan, lalu kemudian saya ceramah di situ. Anak-anak funky dikumpulkan, anak-anak funk dikumpulkan, dikasih modal. Kok bisa apa? Bengkel Pak, kursus bengkel. Kok bisa apa? Menjahit Pak, kursus menjahit. Dulu dilakukan oleh Lazismu. Mudah-mudahan berlanjut sampai sekarang. Amin. Begitu kalau kita mau beramal soleh, beramal baca Quran, bagus. Beramal berzikir, bagus. Beramal tabligh akbar, bagus. Membangkitkan semangat. Tapi harus ada action ke depan. Kita alhamdulillah di Pekanbaru sudah ada namanya BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Wakaf kan? Beri Quran. Kalau mau wakaf Quran berapa satu Ustaz? Berapa ribu dia kasih untuk beli satu Quran? 100 ribu. Kasih 100 ribu. 100 ribu ibu kasih, dibelikan mereka Al-Quran, maka Qurannya akan disebar di seluruh dunia, dibaca mereka, mengalir pahala. 100 ribu. Daripada beli martabak 100 ribu, jadi tai. Oh, penjual martabak marah sama Ustaz Somad. Saya pun selalu beli makanan, tapi jangan asik makan. Ini pengajian pun ngunyah. Oh, Ustaz nyindir kami, enggak? Saya selama ini bercakap apa yang ada di otak saya sampaikan. Kalau saya pikirkan orang sakit hati, berhentilah ceramah. Kalau ada yang tersinggung, terserah dia. Beberapa orang yang tersinggung dengan saya ceramah, balik dia ceramah, mati. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan asik makan. Makan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Amalabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Amatasaddaq tafa'amdaita, yang kau sedekahkan ke anak yatim, ke fakir miskin. Beli Quran sebulan 100 ribu, setahun 1.200.000 kau berikan. Masya Allah, tabarakallah. Bayar zakat. Pekanbaru di mana bayar zakat Pak Ustaz? Komplek Masjid An-Nur, depan Surya Dumai, Jalan Sudirman. Bayarkan zakat ke Basnas Pekanbaru. Profesor Dr. Akbarizan ketuanya. Bayar zakat Pekanbaru, luar biasa. Pekanbaru, Riau, 12 kabupaten. Zakat yang paling besar Siak. Siak itu zakatnya sekarang 15 miliar Bapak Ibu. 15 miliar. 15 miliar itu kalau kita belikan ke Cincau, oh, berenang kita. Tumpahkan ke kolam renang pas haus. Tapi di sana banyak anak sekolah. Di Pekanbaru sekarang ada namanya Riau Bersedekah. Rupanya ibu ini janda tua maksudnya. Jangan sudah sebut janda, ingat kalian janda kembang.
IGCI, Ikatan Janda-Janda Internasional. Kerja dia mencuci dari rumah ke rumah orang, tapi dia cari makan halal. Ibu kerjanya apa, Bu? Mencuci, Pak Ustadz. Anaknya berapa? Ada 5. Usahanya apa? Inilah mencuci. Dibelikan oleh Riau Bersedekah mesin cuci. Ini mesin cuci, ini setrika. Sekarang dia pakai mesin cuci, tinggal pencet aja. Habis itu setrika, bisa buka laundry kecil-kecilan. Tidak lagi dia hina, dia ejek-ejek orang. Ini kadang mungkin dia mencuci biasa aja. Ibu yang punya rumah itu pula kejam. Ini cuci. Pas dia cuci pergi belanja, lakinya pula gatal. Sekarang dia terjaga, tidak kena pelecehan seksual. Baik, apa nama programnya? Riau Bersedekah. Pokoknya tidak ada alasan orang Riau tak beramal. Kalau ada orang lain masuk neraka, mungkin pantas. Kenapa kau masuk neraka? Aku di hutan. Kenapa kau masuk neraka? Kau kan orang Riau, kau kan di Pekanbaru. Tak ada alasan. Jadi benamkan dalam kerjaan. Nauzubillah. Tiap hari kita berdoa, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Mana kertas pertanyaan lagi? Habis. Itu yang sudah disortir. Udah cukup. Nah, itulah kaji kita malam ini. Berjumpa dari jam 9, berpisah jam 10.30, 90 menit kita bersama. Mudah-mudahan muncul ide-ide. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat saya, buat kita semua, insya Allah. Amin. Habis ini kami akan melanjutkan ke Air Molek Indragiri Hulu. Besok pagi ada tablik akbar di Pesantren Khairul Ummah Air Molek Indragiri Hulu. Dan bagi orang Indragiri Hilir, pulanglah hari Jumat. Hari Jumat kita akan ada haul akbar di Tembilahan hari Jumat. Hari Sabtu di mana pengajian, Pak Ustaz? Hari Sabtu yang mau ikut pengajian silakan datang di Kuala Lumpur. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini, ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Jadikan pertemuan kami malam ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala dijauhkan dari segala laknat dan kutukan, ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Riau, selamatkan bumi Lancang Kuning dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan Riau wakil-wakil rakyat, DPR, DPRD, DPR RI, DPD, pemimpin yang adil dan amanah, ya Allah. La tusallit alaina bidzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majlis ini malam ini dalam keadaan dijauhkan dari segala malapetaka, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang riba, ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Lepaskan kami dari hutang-hutang piutang kami, ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan, ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Guru kami, ayah kami, ibu kami, saudara kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, curahkan rahmat ke dalam kuburnya, ya Allah. Wala aziban illa zawajtah. Yang lajang, yang gadis ingin menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik, yang soleh-solehah, ya Allah. Wala raghiban illa anjabtah. Yang sudah menikah belum punya anak, kasih anak para penghafal Al-Quran, ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Mereka yang akan menjadi suluh di tengah gelap, mereka yang menjadi tetesan embun di tengah gurun pasir, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama kami. Jangan sampai anak kami rusak akidahnya karena PKI, karena komunis, karena liberal, karena
radikal, kena teroris dan segala macam yang merusak akal pikirannya ya Allah. Wa afiatan fil jasad, sehatkan badannya, jangan sampai kena jantung koroner, jangan sampai kena diabetes, jangan sampai kena penyakit-penyakit yang merusak hati dan batinnya ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmunya. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezekinya. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, curahkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami nanti waktu mati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami nanti dihisab di hadapanmu ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Kami ingin anak-anak kami yang berbisik ke telinga kami la ilaha illallah, dan kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan.